Laudato exaurimus ecclesia, pede vobis vocibus solemnia. Laudato exaurimus ecclesia, pede vobis vocibus laudantia. Laudato exaurimus ecclesia, pede vobis vocibus solemnia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentirecum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Di video kali ini, kita akan membahas topik sekaligus menjawab pertanyaan, yakni apakah Konsili Vatikan II dan para pausnya bukanlah Katolik? Untuk itu, kita akan berangkat dari fenomena berikut. Sungguh dan sangat begitu mengejutkan. Para penolak Konsili Vatikan II beserta kelompok yang kontra terhadap otoritas magisterium kita yang valid mengeluarkan tuduhan hujat bahwa Konsili Vatikan II tidak hanya sekedar konsili yang sesat dan tidak absah, tetapi juga menurut mereka merupakan konsili yang bukan dari Gereja Katolik. Seperti misalnya, mereka berpandangan bahwa Konsili Vatikan II khususnya forma misa di dalamnya, yakni Novus Ordo, adalah buah dari kompromi terhadap Protestantisme, sebagaimana tuduhan yang satu ini. Oleh karenanya, Gereja Katolik pasca konsili membutuhkan sebuah liturgi misa yang baru agar selaras dengan semangat Konsili Vatikan II. Maka pada tahun 1965, menjelang Konsili Vatikan II berakhir, Annibale Bugnini yang diduga kuat sebagai seorang Freemason mendapat tugas untuk membuat pembaharuan liturgi. Dalam salah satu komentarnya, dia mengatakan demikian,
kita harus menghilangkan dari doa dan liturgi Katolik segala sesuatu yang dapat menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang terpisah, yaitu Protestan. Pernyataan ini dengan amat jelas menunjukkan bahwa pembentukan Missa Novus Ordo memang didasarkan pada semangat ekumenisme yang kompromis sesuai ajaran Konsili Vatikan II. Tak sampai di situ pula, sebagian dari mereka bahkan menilai bahwa para Bapa Suci di era Konsili Vatikan II sendiri tak lain adalah oknum-oknum yang bukan Katolik tulen atau murni, oleh karena beberapa unsur dan hal yang sama sekali tidaklah mereka pahami dan mengerti. Hingga sampai-sampai mereka akhirnya menilai para Bapa Suci tercinta kita itu tak lain adalah para bidat non-Katolik. Sebagaimana video-video berikut ini. Kami dapat membahas banyak hal lain tentang anti Paus Yohanes Paulus II. Tetapi, mari berpindah haluan kepada Benediktus XVI. Benediktus XVI sering mengambil bagian di dalam ibadat non-Katolik. Pada tanggal 19 Agustus 2005, ia mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat Yahudi di dalam sebuah sinagoga di kota Köln, Jerman. Ia bergabung dengan orang-orang Yahudi dalam doa Kaddish dan membuat banyak sikap badan yang mempertunjukkan bahwa ia berpartisipasi secara aktif. Itu adalah kemurtatan. Pada tanggal 30 November 2006, Benediktus XVI berdoa seperti orang-orang Muslim dengan menghadap Mekah di dalam Masjid Biru di Turki. Ia bahkan bersilang tangan untuk membuat sikap doa Muslim yang disebut sebagai sikap keheningan. Itu adalah kemurtatan. Pada tanggal 23 September 2011, Benediktus XVI mengunjungi sebuah gereja Lutheran di Erfurt, Jerman. Sewaktu ia berada di sana, ia memuji Martin Luther dan mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat Lutheran. Ia melakukan tanda kutip pemberkatan terhadap orang-orang bersama dengan tanda kutip pastor Lutheran, dan ia bahkan berdoa bersama seorang tanda kutip uskup Lutheran perempuan. Benediktus XVI membungkuk kepada altar Lutheran. Tindakannya itu adalah dosa berat secara publik dan suatu ungkapan bidah terang-terangan. Pada tanggal 17 September 2010, Benediktus XVI mengambil bagian di dalam ibadat Anglikan di Biara Westminster bersama tanda kutip Uskup Agung Anglikan yang pro-homoseksual yang bernama Rowan Williams. Mereka melakukan perarakan bersama ke dalam gereja Protestan itu. Mereka berdoa bersama dan memberi tanda kutip berkat bersama. Itu adalah perwujudan dari suatu agama sesat. We have come to a point that even simple people with little knowledge of doctrinal issues understand that we have a non-Catholic Pope, at least in strict sense of the term. Maka, bertolak dari tuduhan-tuduhan miring dari mereka itu, apakah yang dapat kita katakan sebagai umat dari gereja Katolik yang resmi dan yang satu dan sama? Pertama, terhadap tuduhan bahwa Missa Novus Ordo yang tak lain adalah misa yang sering kita ikuti setiap minggu, merupakan misa yang dihasilkan oleh karena kompromi dengan Protestan. Perlu kita tegaskan secara faktual bahwa sama sekali tidak ada unsur Protestantisme sedikit pun di dalam Konsili Vatikan II, khususnya di dalam komite untuk mereformasi liturgi Latin itu sendiri. Memang ada beberapa pengamat Protestan yang hadir di Konsili Vatikan II, seperti misalnya teolog besar mereka yakni Karl Barth. Namun, kehadiran mereka tidak lebih statusnya sebagai seorang tamu, yang secara otomatis dan logis mereka tidak memiliki urusan dalam hal andil serta hak suara untuk ikut campur atau ambil bagian di dalam setiap ketetapan dan keputusan Konsili Vatikan II sendiri, termasuk juga ketetapan di dalam soal mereformasi liturgi, yang tak lain adalah forma liturgi. Untuk pembaruan dan reformasi liturgi itu sendiri, para magisterium resmi kita di dalam Konsili Vatikan II bertolak dari 3 prinsip utama yang sifatnya fundamental dan sungguh-sungguh Katolik, sebagaimana yang telah dijelaskan secara lugas oleh seorang pater ahli liturgi di dalam webinar yang telah kami SSCE selenggarakan. Untuk misa, prinsip dasar untuk pembaharuan misa adalah ini. Nah, ini saya menyinggung secara khusus ya. Prinsip dasarnya, jadi bagaimana supaya misa itu diperbaharui kan mesti ada patokannya. Prinsipnya apa? Yang pertama adalah kisah institusi merupakan landasan teologis untuk pembaharuan. Nah, Bapak Ibu, yang disebut dengan kisah institusi itu persis
kisah perjamuan Yesus, pada malam perjamuan terakhir Yesus mengambil roti, Yesus mengambil piala. Nah, itu yang kita temukan di dalam doa syukur. Ini menjadi landasan teologis yang utama. Ya, kenapa ini penting? Karena perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya inilah yang menjadi dasar dari ekaristi kita. Menjadi dasar bahwa kesadaran bahwa sebenarnya kita merayakan ekaristi sampai sekarang semata-mata untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus katakan pada malam perjamuan terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka gereja sampai sekarang setia untuk melaksanakan perintah itu dalam bentuk perayaan ekaristi. Maka ekaristi tanpa perjamuan malam terakhir atau kisah institusi maka akan kehilangan maknanya. Nah, dan ini yang disadari oleh konstitusi liturgi, ya. Makanya sampai sekarang di dalam doa syukur agung itu selalu ada itu, ya. Tidak ada doa syukur agung tanpa kisah institusi. Yang kedua, prinsip partisipasi aktif dan sadar adalah sebagai dasar pastoral. Jadi pastoral kegembalaan. Jadi pembaharuan itu untuk apa? Pembaharuan itu adalah untuk supaya umat itu boleh berpartisipasi secara aktif dan sadar. Dan yang ketiga, nah ini yang membedakannya dengan misa Tridentinum atau misa Latin. Sekarang titik berangkatnya bukan misa pribadi atau misa imam, tetapi titik berangkat dari misa Konsili Vatikan kedua adalah misa bersama umat atau misa cum populo. Sehingga berdasarkan 3 prinsip yang sudah dipaparkan oleh Pater tadi, di mana peristiwa penetapan ekaristi oleh Tuhan Yesus kepada para rasulnya lah yang menjadi prinsip pertama, sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 47, terbantahlah tuduhan bahwa pembaruan forma misa dari forma Tridentin menjadi forma Novus Ordo adalah hasil dari sikap kompromi dengan kaum Protestan. Karena secara logis, Protestantisme itu sendiri menolak untuk mengimani peristiwa perjamuan malam terakhir Kristus dan para rasul di dalam Alkitab sebagai suatu kisah institusi untuk ekaristi. Sebaliknya, Konsili Vatikan kedua justru malah menegaskan itu sebagai kisah institusi atas ekaristi, dan karena itulah menetapkannya sebagai landasan pertama untuk pembaruan misa Latin, yang dari sanalah lahir forma misa baru atau Novus Ordo. Sejalan dengan itu, pada faktanya, antara misa Novus Ordo dan peribadatan atau kebaktian Protestantisme itu sendiri pun sangatlah berbeda secara signifikan atau pula begitu bertentangan bahkan satu sama lain secara esensialnya. Ditambah lagi, tuduhan tersebut yang bunyinya bahwa Novus Ordo adalah hasil kompromi dengan Protestantisme merupakan tuduhan yang absurd dan amatlah tidak jelas. Mengapa? Mengingat Protestantisme itu sendiri terdiri dari beberapa aliran atau denominasi. Entah denominasi Protestan apa yang dimaksudkan oleh para kelompok penuduh itu. Kalau yang dimaksud oleh kelompok penuduh adalah kelompok gerejawi Anglikan, yang mana kelompok ini merupakan denominasi Protestan terbesar di masa Konsili Vatikan kedua berlangsung, justru liturgi Anglikan sendiri lebih mirip dengan misa Tridentin. Oleh karena imam Anglikan dalam mempersembahkan perjamuan Tuhan menghadapnya ke altar, sebagaimana imam kita di masa sebelum Konsili Vatikan kedua. World without end. Amen. The peace of the Lord be always with you. O Lamb of God, that takest away the sins of the world, have mercy upon us. O Lamb of God, that takest away the sins of the world, have mercy upon us. O Lamb of God, that takest away the sins of the world, grant us thy peace. Atau, jika bukan Anglikan yang dimaksudkan, tetapi Lutheran, yang tak lain ialah denominasi Protestan paling awal atau paling pertama, juga sama sekali tak mendukung fakta argumentasi dari para kelompok penuduh. Mengapa? Di dalam tradisi Protestantisme Lutheran, kaum Hawa bisa diperkenankan menerima tugas dan tanggung jawab keimamatan, sehingga kaum perempuan dapat merayakan perayaan liturgis, khususnya perjamuan Tuhan,
yang di dalam bahasa kita disebut ekaristi. Bahkan di dalam tradisi Lutheran, kaum Hawa bisa naik ke dalam jenjang tabisan episkopal, atau dengan kata lain, perempuan di dalam gereja Lutheran bisa menjadi seorang uskup. The Lord be with you. Let us give thanks to the Lord our God. Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, we give you thanks that by your Holy Spirit you sustain the Church. By the power of the Holy Spirit you call, gather, enlighten, and sanctify the whole Church. Pour out your Holy Spirit upon Meg and Marie to empower and enlighten their ministry as a bishop in... Fakta liturgi eklesiologis dari Lutheranisme yang demikianlah yang sungguh membuktikan bahwa semuanya itu sangat berlawanan, bahkan bertentangan dengan Konsili Vatikan II. Karena forma Missa Novus Ordo yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II sama sekali tetap dan selalu mempertahankan bahwa kaum prialah sebagai satu-satunya yang layak sebagai seorang peraya atau pemimpin liturgi ekaristi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II sendiri, Paus di masa era Konsili Vatikan II, di dalam Apostolic Letter yang berjudul Ordinatio Sacerdotalis pada tanggal 22 Mei 1994 yang mengatakan bahwa gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberikan ordinasi kepada wanita dan keputusan ini harus dipatuhi oleh seluruh umat beriman. Gereja hanya dapat memperbolehkan wanita untuk aktif dalam peran kerasulan awam, seperti mengajar agama sebagai katekis, membentuk komunitas ibu-ibu untuk maksud evangelisasi, dan seterusnya. Namun terutama di dalam keluarga, karena tugasnya sebagai ibu untuk mendidik anak-anak. Untuk itulah, dengan fakta yang demikian, Gereja Pasca Konsili Vatikan II tetap mempertahankan juga meneruskan dengan setia keputusan yang sudah sejak Konsili Nikea pada tahun 325 yang diteruskan oleh Konsili Laodikea pada tahun 372 dan juga Konsili Tours kedua pada tahun 795, juga Konsili Paris ke-6 pada tahun 829 dan juga beberapa konsili berikutnya yang melarang dengan tegas wanita sebagai imam atau pelaksana ekaristi. Sehingga dengan adanya 3 prinsip reformasi liturgi yang sungguh-sungguh otentik Katolik, sekaligus juga dengan adanya fakta perbedaan mencolok antara Novus Ordo dan praktik-praktik liturgi di dalam Protestantisme, sekali lagi terbantahlah tuduhan sesat yang mengatakan bahwa forma Missa Konsili Vatikan II yang adalah Novus Ordo tak lain merupakan kompromi dengan Protestantisme. Itu sungguh terbantahkan. Selanjutnya, terhadap tuduhan kedua bahwa para Bapak Suci kita di era Konsili Vatikan II adalah paus non-Katolik, bahkan mereka disebut sebagai para bidat yang menganut iman agama lain, sungguh pula merupakan tuduhan yang melenceng dari prinsip Katolik yang sejati dan tradisionalistis sendiri. Mengapa demikian? Karena tuduhan ini amatlah bertentangan, bahkan hendak melawan penegasan dari Bapak Gereja andalan atau Bapak Gereja kesayangan dari kelompok penolak Konsili Vatikan II sendiri yang mengaku kelompok tradisionalistis, yakni ajaran atau penegasan dari Santo Robertus Bellarminus, yang sambil mengutip seorang teolog kenamaan gereja yang bernama Melchior Cano berpendapat seperti ini. Melchior Cano mengajarkan bahwa para bidah bukanlah bagian maupun anggota dari gereja, dan ia berkata bahwa tidaklah dapat dibayangkan bahwa seseorang yang bukan seorang anggota maupun bagian adalah kepala dan paus. Maka dari situ, bertolak dari apa yang sudah diajarkan oleh Santo Robertus Bellarminus, amat begitu jelas ditegaskan bagi kita umat Katolik bahwa tak akan mungkin, bahkan mustahil, seseorang yang bukan merupakan bagian dari gereja Katolik, termasuk para bidat sendiri, untuk dapat bisa menjadi seorang kepala gereja Kristus atau menjadi seorang paus.
Sehingga konsekuensinya, jika secara prinsip saja seorang bidat mustahil untuk tampil menjadi seorang penerus Petrus, begitu juga dengan seorang penerus Petrus sendiri, yakni Bapa Suci, akan mustahil untuk tampil sebagai seorang bidat non-Katolik. Bahkan tak hanya sampai di situ, Santo Belarminus menegaskan lagi, jika memang sekalipun seorang penerus Petrus melakukan kesalahan yang fatal, gereja sama sekali tidak layak atau tidak licit untuk menghakiminya, menghukumnya, atau malah menggulingkannya. Di mana Santo Robertus Belarminus mengajarkan lagi bahwa seperti halnya adalah sesuatu yang licit untuk melawan paus yang menyerang tubuh, demikian pula adalah sesuatu yang licit untuk melawan ia yang menyerang jiwa-jiwa atau menghancurkan peraturan sipil atau di atas segala hal, mencoba untuk menghancurkan gereja. Saya berkata bahwa adalah hal yang licit untuk melawannya dengan tidak melakukan apa yang ia perintahkan dan dengan menghalangi pelaksanaan kehendaknya. Tidaklah licit bagaimanapun untuk menghakiminya, menghukumnya, atau menggulingkannya. Dengan begitu, tuduhan yang barusan kita tanggapi ini, yang mengatakan bahwa para Bapa Suci adalah sesungguhnya para bidat non-Katolik, tak lain merupakan suatu tuduhan yang adalah satu bentuk pembangkangan secara sengaja dan sadar terhadap keyakinan dan prinsip kekatolikan yang berlaku sejak kuno dan yang diajarkan oleh Santo Robertus Belarminus. Menarik untuk disimak bagi kita, dan sungguh patut kita ketahui sebagai seorang anggota dari gereja Katolik yang resmi, bahwa tanpa mereka kaum penuduh ini sadari, ternyata, sungguh ternyata, terdapat 7 fakta, ciri non-kekatolikan yang secara mutlak bereksistensi di dalam sikap penolakan mereka terhadap Konsili Vatikan II dan kepada para paus magisterium resmi kita itu sendiri. Hal mana? 7 fakta atau ciri non-Katolik yang terdapat di dalam posisi penolakan mereka itu justru lebih nyata fatalnya, sesatnya, dan berbahayanya secara akut ketimbang hal-hal yang mereka sering tuduhkan di atas, seperti terkait Missa Novus Ordo, ekumenisme, teologi inklusif, dan sikap dialog ataupun dan lain sebagainya. Maka, apa sajakah 7 fakta ciri non-Katolik yang dianut oleh mereka yang menolak Konsili Vatikan II? Kita akan bahas pada video tanggapan SSCE selanjutnya. Oleh karena itulah, mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gerejalah kita bisa selamat. Amin.